Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Astawa Nugroho, saya dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang angka indeks. Apa itu angka indeks? Angka indeks adalah alat statistik untuk mengukur fluktuasi harga, produksi, dan nilai barang selama periode tertentu. Di sini ada 3 jenis angka indeks beserta kegunaannya. Yang pertama ada angka indeks harga, yang kegunaannya untuk mengukur perubahan harga barang. Yang kedua, ada angka indeks kuantitas yang kegunaannya untuk mengukur kuantitas barang. Dan yang ketiga, ada angka indeks nilai yang kegunaannya untuk mengukur nilai barang dari hasil impor dan ekspor. Jenis-jenis angka indeks berdasarkan cara penentuannya. Yang pertama, ada angka indeks tidak tertimbang atau tidak memperhitungkan faktor eksternalnya. Yang kedua, ada angka indeks yang tertimbang. Angka indeks yang tertimbang ini akan memasukkan faktor eksternalnya. Dan yang terakhir ada angka indeks rantai. Angka indeks rantai ini akan membandingkan data secara berurutan. Selanjutnya ada metode menghitung angka indeks harga. Di sini angka indeks harga mempunyai rumus sigma PN dibagi sigma P0 dikali 100. Contohnya angka indeks harga pada tahun 2004 yaitu angka indeks sama dengan 1500 dibagi 1300 dikali 100 sama dengan 115,38%, sehingga suatu harga pada tahun 2004 telah mengalami kenaikan harga sebesar 15,38%. Dan selanjutnya ada metode menghitung angka indeks kuantitas. Angka indeks kuantitas di sini memiliki rumus sigma Qn dibagi sigma Q0 dikalikan 100. Cara penyelesaiannya, angka indeks 1000 dibagi 800 dikalikan 100 sama dengan 125%. Sehingga bisa disimpulkan di tahun 2004 terjadi kenaikan kuantitas sebesar 25%. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai metode menghitung angka indeks. Yang selanjutnya yaitu angka indeks nilai. Angka indeks nilai mempunyai rumus sebagai berikut, yaitu sigma Pn dikali Qn dibagi sigma P0 dikali Q0 dikalikan dengan 100, atau bisa juga menggunakan rumus sigma Vn dibagi sigma V0 dikalikan 100. Dan selanjutnya ada metode lanjutan. Metode lanjutan yang pertama ada metode agregatif sederhana, di mana rumusnya adalah angka indeks sama dengan sigma Pn dikali W dibagi P0 dikali W dan dikalikan 100. Metode kedua ada metode Laspeyres. Metode Laspeyres memiliki rumus angka indeks. Laspeyres sama dengan sigma Pn dikali Q0 dan dibagi P0 dikali Q0 dan dikalikan 100. Metode ketiga ada metode PES. Metode ini memiliki rumus angka indeks PES sama dengan sigma Pn dikali W dibagi sigma P0 dikali W dan dikalikan 100. Metode keempat ada Dробis and Bowley. Metode ini memiliki rumus angka indeks Dробis sama dengan angka indeks Laspeyres ditambah angka indeks PES dan dibagikan 2. Dan ada lagi metode Irving-Fisher, memiliki rumus IF sama dengan akar dari IL dikali IP. Dan yang terakhir ada metode Marshall-Edwards yang memiliki rumus IM sama dengan sigma dalam kurung Q0 ditambah Qn ditutup kurung, kemudian dikalikan Pn dibagi sigma dalam kurung Q0 ditambah Qn dikalikan P0, kemudian kita kalikan 100. Saya dari kelompok 8 akan menjelaskan statistika deskriptif probabilitas. Probabilitas atau peluang adalah ukuran kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Probabilitas nilai. Jika peluangnya 0, maka kejadiannya mustahil. Contohnya kambing melahirkan sapi, maka peluangnya adalah 0, yaitu kejadian mustahil. Jika peluangnya 1, maka kejadiannya pasti. Contohnya matahari terbit dari timur, maka peluangnya adalah 1, yaitu kejadian yang pasti. Contoh kejadian. Bentuk dari dadu adalah kubus yang mempunyai 6 sisi. Masing-masing dari sisi tersebut mempunyai nilai yang berbeda. Antara lain ada nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4, nilai 5, dan nilai 6. Jika dadu tersebut dilempar, maka probabilitas yang keluar, jika sisi dadu yang bernilai 2, maka menjadi peluangnya muncul sisi 2, yaitu sama dengan 1/6.
Apabila dilempar dadu dan muncul dadu bernilai genap, maka menjadi peluangnya adalah munculnya sisi genap, yaitu sisi 2, sisi 4, dan sisi 6. Sama dengan 3/6, yaitu sama dengan 1/2. Contoh kejadian yang kedua yaitu ada mata uang logam mempunyai dua sisi, yaitu sisi gambar dan sisi angka. Apabila logam tersebut dilemparkan, maka probabilitas yang muncul apabila sisi gambar adalah sebagai berikut. Peluangnya muncul sisi gambar atau disimbolkan menjadi P dalam kurung G sama dengan 1/2 sama dengan 0,5 sama dengan 50%. Sedangkan apabila yang muncul adalah sisi angka, maka menjadi peluangnya muncul sisi angka atau kita simbolkan P dalam kurung A sama dengan 1/2 sama dengan 0,5 sama dengan 50%. Di dalam probabilitas ada elemen dasar, yaitu yang pertama ada percobaan atau eksperimen, yaitu aktivitas menghasilkan kejadian. Yang kedua ada hasil outcome, yaitu akhir dari percobaan. Yang ketiga ada peristiwa event atau kumpulan hasil yang terjadi. Selanjutnya ada pendekatan probabilitas. Yang pendekatan yang pertama adalah pendekatan klasik. Probabilitas dihitung berdasarkan jumlah kemungkinan hasil. Rumusnya probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah kemungkinan hasil atau peristiwa dibagi jumlah total kemungkinan hasil. Contohnya seperti pada tabel di atas. Yang kedua ada pendekatan relatif. Probabilitas ini dihitung berdasarkan frekuensi hasil dari percobaan. Rumusnya probabilitas kejadian relatif sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi dibagi jumlah total percobaan atau kegiatan. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan subjektif. Probabilitas ini berdasarkan penilaian pribadi atau kepercayaan. Artinya penilaian ini diberikan karena terlalu sedikit atau tidak terdapat informasi yang diperoleh. Di dalam probabilitas ada ruang sampel. Apa itu ruang sampel? Ruang sampel adalah himpunan dari semua kemungkinan hasil. Contohnya, jika satu uang logam mata uang dilemparkan, maka terjadi dua kemungkinan hasil yang muncul, yaitu keluar sisi gambar ataupun keluar sisi angka. Dapat disimpulkan bahwa ruang sampel itu ada dua, yaitu sisi gambar dan sisi angka. Selanjutnya ada asas-asas menghitung probabilitas. Apabila probabilitas yang terjadi adalah A atau kita sebutnya sebagai probabilitas suatu kejadian, maka kita rumuskan menjadi P dalam kurung A sama dengan N/M, di mana P adalah peluang atau probabilitas, A adalah kejadian, N adalah banyaknya kejadian A, M adalah jumlah seluruh kejadian. Selanjutnya asas-asas menghitung probabilitas bisa kita lihat pada gambar di atas. Yang selanjutnya ada marginal probability, yaitu peristiwa tanpa syarat. Peristiwa di mana yang lain tidak ada kaitannya terhadap peristiwa yang lainnya. Conditional probability, suatu peristiwa terjadi dan didahului pada peristiwa lain sebagai syarat. Aturan dari conditional probability, P dalam kurung X Y sama dengan P dalam kurung XY per P dalam kurung Y. Selanjutnya ada Bayes term. Pada aturan conditional probability, P dalam kurung XY sama dengan P dalam kurung XY per PY. Diketahui bahwa P dalam kurung XY sama dengan P dalam kurung X dikali P dalam kurung XY. Sehingga aturan Bayes menjadi P dalam kurung XY sama dengan P dalam kurung X dikali P dalam kurung XY per PY. Probabilitas ini mempunyai manfaat dalam penelitian, yaitu untuk mengambil keputusan di tengah ketidakpastian. Kemungkinan kesimpulan berdasarkan hipotesis, membantu memperkirakan dugaan sementara populasi, mengukur derajat ketidakpastian dalam penelitian. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.